Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, berjumpa lagi dalam serial tutorial pembuatan atau penggambaran model menggunakan FreeCAD. Kali ini kita akan mencoba membuat model sebagaimana terlihat di layar teman-teman sekalian. Supaya tidak berpanjang kata, kita mulai saja dengan membuka aplikasi FreeCAD-nya. Nah, di depan teman-teman sekalian sudah terpampang aplikasi FreeCAD pada kondisi baru saja dibuka dengan posisi workbench selektornya masih start. Oke, kita akan menggunakan workbench part design. Jadi kita pilih part design, kemudian kita create new file. Langsung saja kita create sketch. Nah, untuk membuat sketch ini tergantung gambar yang kita inginkan orientasinya ke mana. Kita perhatikan bahwa pada gambar yang kita lihat itu orientasinya adalah berupa bidang yang mendatar mengarah ke atas, sehingga kita menggunakan bidang mendatar atau pandangan atas. Oke, kita klik OK. Kita gunakan bidang ini ya, kemudian kita namanya X, Y, klik OK. Nah, kita sudah berada di workbench sketcher yang langsung akan dipindah sendiri oleh FreeCAD. Untuk memudahkan show grid-nya, kita aktifkan. Pertama kali kita akan membuat bentuk dasar berupa sebuah segi 4. Kita gunakan polyline ya, create polyline. Jadi dari sini kemudian ke sini, kemudian ke sini, ke sini, dan ke menutupnya sampai kuning. Kita klik, kemudian klik kanan untuk menghilangkan perintahnya. Nah, setelah itu kita perhatikan gambarnya. Nah, di situ ujungnya adalah berupa busur. Caranya adalah dengan menggunakan fitur fillet ya. Ini adalah fillet. Kita bisa lihat create a fillet between two lines. Kita klik, kemudian kita pilih semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sudah selesai. Kita klik kanan untuk menghilangkan perintahnya. Nah, kita lihat bahwa bentuknya sudah mirip dengan bentuk dasar kita. Kita lihat lagi di contohnya. Kita lihat ukuran-ukurannya bahwa yang tengah itu adalah berupa lingkaran ya, sehingga titik pusatnya akan kita jadikan 1. Jadi titik antara titik ini, titik pusat busur yang satunya dengan yang ini, kita jadikan 1 dengan titik pusat sumbu menggunakan create a coincident constraint. Kita klik, nah dia sudah jadi 1. Kemudian kita lihat lagi di gambarnya, kiri dan kanan sama, atas dan bawah sama. Oke, kita samakan. Jadi busur antara yang kiri dan kanan kita sama dengan menggunakan tanda sama dengan atau create an equality. Antara bawah dan atas juga kita buat sama. Setelah itu yang titik pusat lingkaran bawah, busur bawah dan busur atas kita cerminkan ke titik pusat sumbu dengan menggunakan create a symmetry. Kita klik, nah dia sudah menjadi simetri. Kita geser dikit biar kelihatan. Nah ya. Nah, kemudian kita lihat bahwa ini masih belum menempel ke sumbu, sehingga kita tempelkan menggunakan
sebentar ya. Jadi titik pusat ini dengan sumbu vertikal ini kita ikatkan dengan fix a point. Sekarang sudah hampir benar, hanya kurang sedikit. Kita lihat ukurannya di gambar contohnya. Jadi jarak di situ terlihat jarak antara kedua titik pusat busur kiri dan kanan itu adalah 35 sehingga totalnya 70. Kita buat antara titik ini dan titik ini jaraknya di situ vertikal. Ini adalah jarak vertikal, fix the vertical distance sebanyak, kita ketik aja langsung 70 dan di enter. Kemudian kita perhatikan di gambar lagi, lingkaran yang tengah itu, busur yang tengah itu diameternya adalah 50, sehingga kita buat jari-jarinya sama dengan 25, enter. Ada lagi yang harus kita kerjakan sepertinya, sebentar, ini kita gerakkan. Oh, masih ada yang belum. Oh ya, yang pinggir belum kita beri ukuran. Kita perhatikan di gambarnya, jari-jari yang kiri kanan itu adalah 15. Oke, kita beri diameternya sama dan jari-jarinya sama dengan 15, enter. Setelah itu kita lihat di gambar contohnya, itu ada lubang di masing-masing titik pusat busur kiri dan kanan dengan diameter 12. Artinya kita membuat lubang dengan jari-jari 6. Jadi di titik ini kita membuat lingkaran di titik ini ya. Oke, kemudian buat lagi lingkaran di titik ini. Kita samakan dengan tanda sama dengan, kemudian kita beri diameter sebesar jari-jari sebesar 6. Oke, sudah selesai membuat bentuk dasarnya, kemudian bisa kita close dan kemudian kita pad ya. Perhatikan, kita cek dulu berapa tingginya yang diminta. Oke, di gambar itu adalah 10. Kita lihat yang kita hasilkan tingginya adalah sudah 10. Oke, berarti kita langsung oke. Kemudian perhatikan lagi di contoh gambarnya. Di situ kita membuat sebuah silinder dengan ketinggian 28 dan diameter 50. Oke, kita membuat sket di sini di permukaan ini hijau, sudah siap untuk dikerjai. Kemudian langsung create sketch. Kita membuat lingkaran dari titik pusat ke pinggir. Untuk bisa menyamakan jari-jarinya dengan yang di pinggir ini, maka kita harus membuat titik ikatan dengan cara ini, yang biru-biru ini kita klik ke tepi ini. Nah, klik kanan untuk menghilangkan perintahnya. Kita buat lingkaran dari titik pusat sumbu ke salah satu titik. Kuning, kita klik. Nah, klik kanan. Kemudian kita close, kita pad setinggi 28, enter. Oke, sudah sampai di sini. Kita perhatikan bentuknya. Nah, ini adalah bentuknya. Kelihatan di tengah itu ada lubang dengan diameter 20. Oke, kita buat lubangnya dengan pertama kali membuat sketch di permukaan atas ini, create sketch, kita show grid lagi, kemudian langsung kita buat lingkarannya dari titik pusat sumbu dengan diameter tadi berapa tadi? 20 ya. Oke, kita klik kanan, kemudian kita beri jari-jarinya 10 berarti ya, 10. Oke, kita close, kemudian kita lubangi dengan menggunakan fitur pocket. Ini adalah pocket ya, create a pocket with the selected sketch. Nah, supaya lubangnya tembus, kita gunakan pilihan through all. Oke, kita letakkan di tengah agar enak.
Ini kemudian kita paskan besarnya juga. Kita lihat di contohnya lagi. Nah, di situ terlihat ada lagi lubang yang cukup dangkal, hanya kedalamannya 6 dengan diameter 30. Oke, kita buat lagi sketch di atas permukaan ini. Create sketch, kemudian membuat lingkaran dari titik pusat sumbu dengan diameter 30. Oke, klik kanan. Artinya jari-jarinya adalah 15, enter. Oke, sudah hijau, kita close, kemudian kita pocket dengan kedalamnya 6, enter. Kita lihat lagi di contohnya. Nah, kita masih kurang lubang yang di depan itu yang diameternya 6. Untuk membuat lubang tadi, kita langsung membuat sketch, create sketch, dan kita pilih XZ plane ya, bidang XZ ini yang melintang ini, kita klik, kemudian oke, kita show grid lagi. Nah, perhatikan bahwa di sini bentuknya tertutupi oleh model kita. Di sini ada fitur untuk memperlihatkan irisan ya. Kita klik di sini section view. Nah, kita lihat di dalamnya kelihatan. Kemudian kita buat lingkaran di garis vertikal. Ini kuning. Nah, kemudian kita klik, kita buat lingkarannya. Klik kanan. Ukurannya adalah jari-jari 3, enter. Kemudian ini agak kesanakan gitu biar tidak mengganggu. Kita lihat di contohnya, jarak antara lingkaran itu dengan bagian atas adalah 12. Berarti kita membuat titik ikatan di atas ini menggunakan fitur yang biru ini. Jadi yang biru ini adalah namanya create an edge link. Oke, kita klik, kemudian kita klik di sini, sudah ada, klik kanan. Kemudian dari titik atas ini ke pusat lingkaran, kita ukur jarak vertikalnya, kita klik, kita ketik 12, enter. Oke, kita pinggirkan sebentar, kita close, kemudian kita lubangi dengan pocket through all ya. Kita lihat lubangnya mengarah ke sana, sehingga supaya arahnya ke depan sini kita reverse. Oke, nah demikian sudah selesai model yang kita gambar kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.